Selamat datang Bapak, Ibu pada hari ini, pada pertemuan katekese hari ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapan dengan berbagai persoalan hidup. Kita melihat sampah yang menumpuk, sungai yang tercemar, banjir yang terjadi di berbagai daerah, serta cuaca yang semakin sulit diprediksi. Semua peristiwa tersebut mengajak kita untuk merenungkan kembali hubungan kita dengan alam dan lingkungan tempat kita hidup. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa alam semesta merupakan anugerah Allah yang dipercayakan kepada manusia. Oleh karena itu, menjaga dan merawat lingkungan hidup bukan kepada Allah Sang Pencipta. Melalui pertemuan katekesi ini, kita akan bersama-sama merefleksikan pengalaman hidup kita, mendengarkan sabda Tuhan, serta mendalami ajaran Gereja Katolik tentang lingkungan hidup agar semakin terdorong untuk merawat ciptaan sebagai rumah bersama. Untuk memulai katekesi kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan lagu pembuka, Puji Syukur 707. Betapa tidak kita bersyukur, dua-dua ya. Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, hijau padang, bukit dan lembah, itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita tandai diri kita dengan tegak kemenangan Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan dan seluruh ciptaan yang Engkau percayakan kepada kami sebagai rumah bersama. Engkau menciptakan segala sesuatu dengan baik dan memanggil kami untuk mengusahakan serta memeliharanya dengan penuh tanggung jawab. Pada pertemuan katekese ini terangilah hati dan budi kami, agar kami semakin memahami kehendak-Mu dan menjaga dan merawat lingkungan hidup. Bantulah kami untuk menyadari bahwa kepedulian terhadap alam merupakan bagian dari tanggung jawab iman kami sebagai murid-murid Kristus. Semoga melalui pertemuan ini kami semakin mampu mewujudkan kasih kepadamu, kepada sesama, dan kepada seluruh ciptaan-Mu melalui tindakan nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami memohon semuanya ini dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu sekalian, sebelum kita masuk kepada bacaan Injil, bacaan kitab suci pada hari ini, marilah kita bersama-sama menjawab beberapa pertanyaan pada pagi hari ini. Apakah Bapak dan Ibu sekalian pernah mengalami atau menyaksikan suatu peristiwa yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup? Benar. Bisa diceritakan apa-apa saja contoh-contoh dari kerusakan lingkungan itu? Oke, baik. Menebang pohon, Pak. Terima kasih. Pencemaran udara. Terima kasih. Kebakaran hutan, Pak. Terima kasih. Kebuntuan, Pak. Bagus, terima kasih semua untuk jawaban-jawabannya. Bagaimana perasaan ketika kita mengalami atau menyaksikan peristiwa tersebut? Contohnya tadi kebakaran hutan. Siapa tadi yang terkebakaran hutan? Saya, Pak. Bagaimana perasaan ibu ketika mengalami menyaksikan atau mengalami kejadian tersebut? Sedih, Pak.
Tadi pemuda itu kan ada Ada Pak, ada Pak. siapa? Apa pengalamannya atau bagaimana perasaannya ketika mengalami hal tersebut? Seperti di Bandung saya Pak, tapi saya pernah melihat kemunculan banyak sehingga banyak hewan-hewan yang berkeliaran di tengah masyarakat yang mengganggu masyarakat dalam aktivitas tersebut itu Pak. Apalagi monyet. Bagus, terima kasih ya. Apa dampak yang Bapak Ibu rasakan dari peristiwa tersebut bagi diri sendiri, keluarga, ataupun masyarakat sekitar kita? Apa dampak yang kalian rasakan ketika hal kerusakan lalu lintas itu terjadi kepada kalian? Contohnya kalian berusaha atau bagaimana gitu? Ada? Seperti apa ya? Kesehatan terganggu lah Pak, karena saya pencemaran udara tadi. Ya, betul, kerusakan udara. Kalau saya Pak, kena melihat bulan tadi Pak, otomatis para warga itu mengalami kesulitan Pak, karena sedang terjadi terang karena banyaknya hewan yang berkeliaran di tengah-tengah masyarakat. Iya, betul. Ada lagi yang mau menjawab? Aktivitas sehari-hari terganggu Pak. Iya, betul, aktivitas terganggu. Nah, menurut Bapak dan Ibu sekalian, mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Contohnya tadi bermunculan hutan, banjir, kebakaran hutan, dan lain-lain. Kenapa sih itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Menurut saya Pak itu karena kerakusan akan uang Pak. Tidak betul, kerakusan atas uang. Ada lagi yang mau menjawab? Kesadaran kita rendah akan ini Pak. Betul. Kesadaran kita akan hal tersebut kurang. Nah, terima kasih atas pengalaman yang telah dibagikan. Pengalaman-pengalaman tersebut menunjukkan bahwa persoalan lingkungan hidup bukanlah sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Kerusakan lingkungan dapat terjadi di sekitar kita dan membawa dampak bagi semua orang. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman yang telah dibagikan menjadi pintu masuk bagi kita untuk melihat lebih dalam lagi, lebih jauh lagi apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kita sebagai orang beriman dipanggil untuk menyikapinya. Nah, pada di sini juga kita akan menganalisis situasi. Kita mulai dari apa yang menurut Bapak dan Ibu menjadi penyebab utama peristiwa tersebut. Nah, tadi kan Bapak dan juga Ibu sudah telah menjawab apakah saja itu yang menjadi penyebabnya, kurangnya kesadaran, kurangnya kepedulian. Ada yang mau menjawab apakah saja yang menjadi penyebab hal tersebut. Itu Pak tadi salah satu yang kerakusan Pak. Untuk menguntungkan diri sendiri, mereka rela menebangkan pohon tanpa melihat bagaimana situasi itu. Seperti contohnya di Papua Pak. Contohnya yang sudah lewat sekarang ya. Ya, kita tahu juga karena kerakusan dan kurangnya pemikiran manusia akan apa dampak yang mereka lakukan. Mereka tidak memikirkannya, mereka hanya fokus kepada apa tujuan yang ingin mereka capai begitu. Terima kasih ya. Terima kasih Ibu. Apakah ada kebiasaan atau tindakan manusia yang turut menyebabkan peristiwa tersebut? Ya Pak. Iya betul. Kebiasaan atau tindakan manusia yang itu juga bisa menyebabkan peristiwa tersebut. Siapa tadi yang menjelaskan tentang pembunuhan hutan atau kebakaran hutan? Siapa? Oke. Bisa diceritakan atau bagaimana peristiwa itu? Bisa sharing sedikit. Baik Pak, terima kasih. Ini singkat saya Pak. Mengalami saya itu Pak, banyaknya. Oke baik Pak, saya di sini ingin menceritakan pengalaman saya sewaktu saya melihat orang yang membunuhkan hutan. Yang dimana saya melihat ada beberapa sih Pak, tapi sudah ada dikumpulkan
ada yang membawa bakso, alat penebang pohon, terus alat-alat berat Pak untuk membawa kayu tersebut. Pokoknya itu saya lihat, sehingga kami sebagai warga yang melihat mengapa mereka mengambil hak yang bukan milik mereka seperti itu Pak. Terima kasih untuk pengalamannya. Siapa tadi yang sharing tentang kebakaran hutan ada? Mungkin bisa di-sharingkan. Ada? Iya, bisa di-sharingkan sedikit tentang kebakaran hutan itu. Apa peristiwa yang terjadi di sana? Apa yang kamu lihat dan kamu alami juga begitu? Yang saya lihat kan Pak, ada beberapa orang pengunjung di bidang Pak. Dia itu tengah ada kebakaran itu supaya nanti lahan itu dijadikan untuk bahan bangunan seperti mall ataupun pabrik seperti itu. Juga terima kasih. Nah, kita masuk kepada pertanyaan dampak. Nah, tadi pengundulan hutan. Siapa saja yang terdampak oleh peristiwa tersebut atau siapa saja yang merasakan sebuah kerugian dari dampak tersebut? Salah utamanya warga setempat. Nah, warga setempat yang mengalami kerugian tadi karena mereka banyaknya hewan-hewan yang berkeliaran seperti monyet yang masuk ke tempat warga yang mengganggu aktivitas warga. Kalau kebakaran hutan juga sendiri bagaimana? Apa saja dampak pada peristiwa tersebut? Apa yang terjadi atau apa kerugian yang terjadi dalam Dampak itu punya warga Pak, seperti itu rusak lingkungan dan pencemaran udara. Sehingga warga pun sudah terbiasa karena rutaknya polusi. Betul, karena kebakaran hutan juga bisa menyebabkan udara jadi rusak. Kalau ketika hujan deras turun, tidak ada lagi pohon-pohon yang bisa menampung atau menahan air itu juga. Karena itu bisa kita mengalami banjir, itu juga bisa menjadi sebuah alasan untuk terjadi sebuah banjir. Terima kasih anak Ibu. Nah, kita masuk kepada solusi. Solusi apa yang bisa kita dapat lakukan? Kalau misalnya tadi ada penebangan hutan, pembakaran hutan, banjir dan lain-lain. Apa sih solusi yang dapat kalian berikan? Oke, Ibu Clara. Solusi apa yang dapat kamu berikan ketika terjadi contohnya pemotongan hutan begitu? Ya, pemotongan hutan. Ya, solusi apa yang dapat kamu berikan? Mungkin dengan pengundulan. Betul, dengan cara menggunakan menanam kembali itu dapat memberikan dampak yang positif. Ketika pohon itu bisa tumbuh, itu bisa menggantikan pohon yang telah terbakar atau runtuh. Ada Ibu? Apa solusi? Solusi dari saya menjaga lingkungannya sebagai tempat musim itu baru sebagai kita masyarakat atau kita sebagai manusia harus bisa menjaga lingkungan pertama di lingkungan hutan dimanapun dari semua lingkungan di sekitar kita. Bagus. Terima kasih Yunda. Oke, bagaimana? Apakah ada lagi yang mau bersharing atau bagaimana begitu? Cukup. Bagus. Terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang telah mau bersharing tentang pengalaman hidupnya. Nah, dari pengalaman dan analisis yang telah kita lakukan bersama, kita dapat melihat bahwa berbagai persoalan lingkungan hidup tidak terjadi begitu saja. Banyak kerusakan lingkungan berhubungan dengan sikap dan tindakan manusia yang kurang bertanggung jawab terhadap alam. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi oleh manusia itu sendiri, terutama mereka yang paling lemah dan paling rentan. Kesadaran akan situasi ini mengajak kita untuk mencari terang dan tuntunan dari sabda Allah agar mampu memahami kehendaknya bagi kehidupan manusia dan seluruh ciptaan. Kita buka kitab suci kita pada Kejadian bab 2 ayat 4 sampai 15. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah mendengarkan berbagai pengalaman dan menganalisis situasi lingkungan hidup yang terjadi di sekitar kita, kini kita diajak untuk mendengarkan sabda Allah yang menjadi terang dan pedoman hidup kita.
Melalui sabdanya, Allah menunjukkan bagaimana manusia seharusnya membangun relasi dengan alam dan seluruh ciptaan yang telah dipercayakannya kepada manusia. Bacaan dari kitab Kejadian. Inilah riwayat langit dan bumi pada waktu itu, pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadi bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada manusia untuk mengerjakan tanah. Tetapi ada uap air naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Tuhan Allah membuat taman di Eden di timur. Di sanalah Ia menempatkan manusia yang dibentuknya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan dari tanah berbagai pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya, juga pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama bernama Pison. Sungai ini mengelilingi seluruh tanah Hawila, di mana ada emas. Emas dari negeri itu bagus. Di sana ada damar, berdola, dan batu krisopros. Sungai kedua bernama Gihon, yang mengelilingi seluruh tanah Kus. Sungai ketiga bernama Tigris, yang mengalir di sebelah timur Asyur. Sungai keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Nah, setelah kita tadi telah mendengarkan bacaan kitab suci pada pagi hari ini, di sini Bapak ada beberapa pertanyaan yang dimana di sini saya berharap Bapak Ibu sekalian mau berbagi pengalamannya. Nah, pada pertanyaan pertama, menurut Bapak Ibu, tugas apa yang dipercayakan Allah kepada manusia dalam bacaan yang baru kita dengarkan? menjaga Menjaga ketaatan. Betul, ada yang menjawab? Betul, ada yang menjawab? Terima kasih jawabannya dari Ibu, Bapak. Nah, apa makna kata mengusahakan dan memelihara dalam kehidupan kita saat ini? Apa makna kata mengusahakan dan juga memelihara dalam kehidupan kita saat ini? Kata mengusahakan. Ketika Bapak dan Ibu sekalian mendengar kata mengusahakan, apa yang kalian dapat simpulkan ketika mendengar kata mengusahakan? Seperti merawat dan menjaganya. Betul, merawat dan menjaganya. Ada yang bisa menjawab apa itu mengusahakan? Mengusaha. Menurut saya Pak Timbal. Ya, tindakan. Terima kasih Ibu. Nah, kita masuk kepada kata memelihara. Memelihara. Kita dalam mendengarkan itu memelihara. Baik, Ibu. Memelihara itu Pak menjaga agar tetap terlestari. Ya, betul. Menjaga dan melestarikan. Ada lagi Ibu? Baik. Dan saya itu Pak merawat. Betul. Pada kata mengusahakan dan memelihara, kita dapat menyimpulkan satu makna. Kita harus menjaga dan kita harus berusaha untuk menjaga yang kita rawat tersebut. Pada bacaan itu tadi kita diminta untuk kita memelihara dan mengusahakannya supaya apa yang telah diberikan Allah itu bisa kita pelihara. Apakah pengalaman yang telah dibagikan sebelumnya menunjukkan bahwa manusia sudah melaksanakan tugas tersebut dengan baik? Setelah tadi kita telah menjawab beberapa pertanyaan pada sebelumnya, menurut kalian, apakah pada pengalaman yang telah kalian bagikan sebelumnya itu menunjukkan bahwa manusia sudah melaksanakan tugas tersebut dengan baik? Sebagian Pak. Sebagian. Ada yang menjawab?
Mungkin ada ibu yang menjawab sebagian, ada juga ibu yang menjawab belum. Kenapa? Mengapa? Mengapa itu bisa dibelum? Bilang sudah cukup baik. Sebagian ada yang mengatakan belum atau belum. Mengapa kalian bisa menjawab? Kenapa saya bilang sebagian, Pak? Karena ada beberapa yang mengabaikan apa ciptaan Tuhan, seperti hewan, seperti itu, ya, Pak. Jadi ya berarti sebagian yang menjaga. Ya, sebagian yang menjaga dan sebagian lagi ya mengabaikan itu. Iya, bagus, terima kasih. Bagaimana Bapak? Sudah, Pak. Oke, bagus. Terima kasih untuk jawabannya Bapak Ibu. Apa pesan yang Bapak dan Ibu tangkap ketika mendengarkan sabda Tuhan tersebut? Ketika mendengarkan sabda yang telah Bapak bacakan tadi, apa yang kalian tangkap begitu? Apa yang kalian ambil? Gimana kita, Pak, sebagai Tuhan apa yang dimakan kita tidak rawat atau tidak bersama seperti itu. Terima kasih Ibu. Ada yang menjawab? Mungkin Ibu Ida yang ingin menjawab. Apa pesan yang kami dapat ketika mendengarkan sabda itu? Itu sebagai menanamkan isi Injil itu, Pak. Oke, bagus. Terima kasih ya, Ibu. Oke, Ibu seperti ingin menjawab. Apa yang Ibu, apa pesan yang Ibu dapat ketika mendengarkan sabda Tuhan dari kejadian tadi? Sebenarnya kepercayaan Tuhan pada orang kita sebagai tanah, kita menjaga, melindungi, melestarikan segala lingkungan di dalam kita, bukan merusak. Iya, betul. Kita harus merawat dan menjaga, bukan merusak. Betul. Melalui kejadian bab 2 ayat 4 sampai 15 tadi, Allah mempercayakan bumi kepada manusia untuk diusahakan dan juga dipelihara. Nah, tugas ini menunjukkan bahwa manusia bukan pemilik mutlak atas alam, melainkan penata layan atau yang bertanggung jawab atas ciptaan Allah. Karena itu manusia dipanggil untuk menggunakan dan mengelola alam secara bijaksana, bukan mengeksploitasi demi kepentingan pribadi. Sabda Tuhan ini mengajak kita untuk menyadari kembali tanggung jawab kita dalam menjaga dan merawat lingkungan hidup sebagai bentuk ketaatan kepada kehendak Allah dan ungkapan syukur kepada atas anugerah ciptaannya. Dalam kejadian 2 ayat 15 tadi, Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan juga memelihara taman itu. Sabda Tuhan ini menunjukkan bahwa manusia menerima tugas dari Allah untuk menjaga dan merawat ciptaan. Manusia bukan pemilik mutlak bumi, melainkan penata layan yang bertanggung jawab atas kelestarian ciptaan Allah. Nah, kita memiliki beberapa pertanyaan terakhir, di mana Bapak dan Ibu diharapkan menjawab pertanyaan ini. Nah, apakah selama ini kita sudah melaksanakan tugas sebagai penata layan ciptaan Allah atau belum? Sudah. Ada yang menjawab belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sikap apa yang sering menyebabkan manusia gagal menjaga lingkungan? Ceroboh, Pak. Ceroboh. Kurang kepedulian, Kurang kesadaran. Betul, jawaban Bapak dan Ibu semuanya betul. Pada ciptaan menyatakan kemuliaan Allah. Nah, pada Mazmur 19 ayat 2 mengatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Alam semesta bukanlah tempat manusia hidup, tapi juga menjadi tanda kehadiran dan kekuasaan Allah. Gereja mengatakan bahwa seluruh ciptaan memiliki nilai karena berasal dari Allah dan memancarkan kebaikan. Nah,
kita masuk kepada bagian yang terakhir, spiritualitas ekologis dalam kehidupan orang beriman. Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si mengajak umat beriman untuk mengembangkan spiritualitas ekologis. Spiritualitas ini tampak dalam sikap hidup yang sederhana, bertanggung jawab dan tidak dikuasai oleh konsumerisme. Salah satu bentuknya adalah askese ekologis, yaitu kesediaan mengurangi konsumsi berlebihan, menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab, dan membangun gaya hidup yang selaras dengan kelestarian lingkungan. Sikap ini juga tampak dalam teladan Santo Fransiskus Asisi yang memandang seluruh ciptaan sebagai saudara dan saudari dalam satu keluarga. Bapak Ibu yang terkasih, melalui pengalaman hidup, analisis situasi, sabda Tuhan dan refleksi yang telah kita jalani bersama, kita semakin menyadari bahwa menjaga lingkungan hidup merupakan bagian dari panggilan iman Kristiani. Allah mempercayakan bumi kepada manusia untuk diusahakan dan dipelihara, bukan untuk dirusak atau dieksploitasi. Manusia dipanggil menjadi penata layan sebagai anak Allah. Gereja mengajarkan bahwa seluruh ciptaan memiliki nilai karena berasal dari Allah dan memancarkan kemuliaan. Oleh sebab itu, merawat lingkungan hidup bukan hanya tugas sosial, tetapi juga ungkapan iman dan rasa syukur kepada Allah atas karya penciptaannya. Melalui konsep ekologi integral, Paus Fransiskus menegaskan bahwa manusia, masyarakat, dan lingkungan yang hidup saling berhubungan serta tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nah, sekarang kita masuk kepada aksi transformasi. Setelah kita tadi mendengarkan sebagian dari sabda Tuhan dan menilai ajaran gereja tentang lingkungan hidup, kita diajak untuk menentukan sendiri tindakan nyata yang apa yang akan kita lakukan sebagai wujud tanggapan atas panggilan Allah untuk mengusahakan dan memelihara ciptaannya. Nah, setelah mengikuti katekesi ini, tindakan nyata apa yang ingin Bapak dan Ibu lakukan untuk menjaga dan merawat lingkungan hidup? Nah, apa aksi? Ibu? Mungkin kita jangan terlalu sering menanam pohon dan membakar sampah sembarang. Oh, baik, terima kasih Ibu. Apa aksinya Ibu? Mungkin menurut saya Pak, adanya dibuat tim khusus untuk bagian mencegah penyebaran ataupun pembakaran tersebut. Bagus, terima kasih Ibu. Ibu? Tidak kenal. Betul, dia membuang sampah. Nah, kebiasaan apa yang perlu Bapak dan Ibu ubah agar lebih bertanggung jawab terhadap ciptaan Allah? Kebiasaan apa? Mungkin kebiasaan kalian sering membuang sampah. Setelah siap dari kategori ini, kalian ketika melihat sampah, ikuti sampahnya dan dibuang ke tempat begitu. Ada yang menjawab? Lagi ada? Sudah semuanya? Bagus, terima kasih. Nah, baik Bapak dan Ibu semuanya, melalui pengalaman hidup, analisis situasi dan sabda Tuhan yang telah kita jalani bersama, kita semakin menyadari bahwa menjadi lingkungan hidup merupakan bagian dari panggilan iman Kristiani. Dalam Kejadian bab 2 ayat 15 tadi juga Allah mempercayakan bumi kepada manusia untuk diusahakan dan juga dipelihara. Tugas ini menunjukkan bahwa manusia dipanggil menjadi penata layan ciptaan, bukan penguasa yang bebas mengeksploitasi alam. Nah, melalui ajaran tentang sakramentalis ciptaan, spiritualitas ekologis, dan keadilan sosial, sebagaimana ditegaskan dalam ensiklik Laudato Si, umat beriman diajak untuk membangun hubungan yang harmonis dengan Allah, sesama, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, setiap orang dipanggil untuk mengambil bagian dalam merawat bumi sebagai rumah bersama melalui tindakan nyata yang lahir dari kesadaran iman
sehingga seluruh ciptaan dapat terus menjadi tanda kasih Allah bagi dunia dan generasi yang akan datang. Nah, untuk menutup pertemuan katekisi kita pada hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa bersama. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu selama pertemuan katekisi ini. Terima kasih atas sabda-Mu yang telah menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin memahami tanggung jawab kami sebagai penata layan ciptaan-Mu. Engkau telah mempercayakan bumi dan seluruh isinya kepada manusia untuk diusahakan dan dipelihara. Namun, seringkali kami kurang peduli terhadap lingkungan hidup dan lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Ampunilah segala kelalaian kami dalam menjaga rumah bersama yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bantulah kami agar mampu mewujudkan komitmen yang telah kami buat pada hari ini. Semoga kami semakin bijaksana dalam menggunakan sumber daya alam, semakin peduli terhadap sesama yang terdampak kerusakan lingkungan, serta semakin bertanggung jawab dalam menjaga dan merawat ciptaan-Mu. Teguhkanlah kami agar dapat hidup sederhana, menghargai seluruh ciptaan dan menjadi saksi kasih-Mu melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Semoga usaha kecil yang kami lakukan bumi tetap menjadi tempat yang layak bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Kami mohon semuanya ini dengan pengantaran Kristus Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lagu penutup puji syukur 695. Aku dengar bisikan suaramu, dua-dua ya. Aku dengar bisikan suaramu, menggema lembut di dalam hatiku. Sungguh Engkau sahabatku, jika Engkau menaati perintahku. Pergilah